Shalom. Bagaimana sikap saudara-saudara sekalian ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Haleluya Yohanes. Saya dari STT Simpson Ungaran, Prodi Misi dan Komunikasi Kristen. Kali ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya ambil dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Akan saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sesungguhnya, siapakah Yosua? Yosua adalah abdi Musa. Dituliskan dalam Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Yosua dan Musa memiliki hubungan yang dekat. Sebelumnya, bangsa Israel dipimpin oleh seorang yang bernama Musa. Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan umatnya atau umat Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Kemudian, setelah 40 tahun, mereka berjalan di padang gurun dan akhirnya sampai di dataran Moab. Di tanah Moab Musa meninggal. Dituliskan di dalam Ulangan 34 ayat yang kelima. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kondisi orang Israel pada saat itu? Kondisi orang Israel pada saat itu sedih. Dituliskan dalam Ulangan 34 ayat yang ke-8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Wajar apabila kita kehilangan orang yang kita kasihi atau kita sayangi, kita menangis. Demikian juga orang Israel. Mereka kehilangan sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang melakukan banyak tanda dan mukjizat, dan pemimpin yang berkali-kali memohon supaya Tuhan tidak menghukum orang Israel. Berkali-kali orang Israel berbuat dosa. Apa yang dilakukan Musa? Menghakimi? Tidak. Yang dilakukan Musa adalah datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan tidak membinasakan umat Israel. Kemudian setelah 40 tahun bersama-sama dengan orang Israel, 40 tahun di padang gurun, akhirnya Musa meninggal dunia. Dan Tuhan memilih seorang pemimpin yang baru, seorang muda yang bernama Yosua bin Nun untuk memimpin bangsa Israel. Apabila kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebanyak 3 kali. Mengapa demikian? Karena Musa dan Yosua adalah orang yang dekat, memiliki hubungan yang dekat. Dan ketika kehilangan orang yang dekat dengan Yosua, yaitu Musa, Yosua bersedih hati. Dan Tuhan berkata 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian di ayat yang ke-9, Tuhan berkata sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sungguh perintah Tuhan yang sangat penting untuk Yosua. Dan inilah sikap yang harus kita punya. Kuatkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Untuk apa? Untuk merebut tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian Yosua adalah orang yang muda. Yosua tidak lebih banyak pengalamannya daripada Musa. Dan juga orang Israel bahkan berkata kepada Yosua di ayat yang ke-18, Yosua 1 ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Juga berlaku untuk saudara-saudara sekalian. Apabila saudara merasa lemah, saudara merasa
kurang berpengalaman. Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang besar. Bahkan ada daftarnya, bangsa-bangsa mana yang sudah dikalahkan oleh Yosua. Demikian juga Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati. Apa maksudnya kecut dan tawar hati? Kecut hati yaitu jangan gentar, jangan takut menghadapi realita yang ada, yaitu ketika Musa meninggal, jangan berpikir bahwa Tuhan juga ikut meninggal. Tapi Tuhan hidup. Dan Tuhan memilih Yosua untuk membawa bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa. Dan jangan tawar hati, jangan merasa bosan, jangan merasa hambar. Tetap memiliki semangat. Tuhan ingin Yosua tetap bersemangat dalam rencana Tuhan. Dan demikian juga kepada kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua mempunyai masalah. Seperti Yosua, dia memiliki rasa takut, rasa tawar hati. Kemudian Tuhan menyuruh Yosua untuk jangan kecut dan tawar hati. Dan aplikasinya buat kita semua, jadi buat saudara-saudara sekalian yang merasa takut, yang merasa tawar hati, yang merasa bosan, Tuhan berfirman kepada saudara-saudara sekalian, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan teguhkanlah hatimu. Shalom.